Lah, ini video kok. Video? Iya. Halo teman-teman, hari ini gua mau nge-review mobilnya mobilnya Jering Superman is Dead. Tuh lihat ya mobilnya ya. Lu pasti kaget dia pakai mesin apa, mobilnya apa, gue bakal nanya-nanya. Iya no, tuker gue no. Ayo Bang. Jadi guys, ini setirnya setir kiri. Oh setir tengah. Bang, ini kan gua suka nih sama switch mesin. Tapi gak tau nih kalau di kultur dulu kan mesin kayak gini mobilnya harus mesin itu juga. Biasanya sih di skena hot rod tuh ada yang memang banyak kalangan yang purist gitu. Iya. Jadi yang harus body asli, mesinnya juga harus original macam. Nah, saya sudah dari tahun 97 mencoba jadi seorang hot rodder yang purist gitu. Jadi mesin harus asli kan sempat punya Impala, sempat punya Honda juga. Nah, selama dari 97 sampai tahun 2019 itu yang saya pahami itu ternyata pakai mesin asli itu buatnya minta ampun gitu. Ribet ya pasti ya. Meskipun kita udah beli spare partnya di eBay kayak di dia nitip sama temen di Amerika, tetap Karena faktor umur kali. faktor umur dan Peralatan juga ya. Kalau mesin ori itu kan memang dia didesain untuk kayak cuaca yang saat itu cuaca tahun 50-an sama cuaca sekarang kan beda itu. Iya. Belum lagi mobil-mobil impor itu kan seharusnya dia tuh untuk daerah dingin kan. Betul. Polisinya nyapu tapi nggak ada kerjaan. Daerah dingin kan, cuaca dingin. Sementara mobil ini dikirim ke Indonesia, cuaca tropis, pakai mesin yang cepat panas kan. Iya. Nah Ini mesinnya apa nih? nah sekarang tuh pakai Toyota Cygnus. Berapa cc itu? Toyota Cygnus itu 2000 sekian. sekelas dengan dan pusat. Ini Toyota juga kan. Iya. Ini 8 silinder, cc tepatnya saya kurang tahu. Terus kenapa lu masukin mesin itu ke sini? Kenapa nggak mesin yang lain gitu? Ya, karena satu yang membangun mobil ini namanya Mas Rudy Flying Piston Garage. Oke. Dan berdasarkan hasil riset beliau, Ini paling pas. ya, ini yang paling pas ya. Mountingnya juga nggak Terus terlalu. kekuatannya, terus yang mountingnya, terus ya pokoknya secara mencari efektif, mencari daily kan dulu yang si Bang Rudy ini bikin mobil ini emang di kepala dia tuh misinya tuh adalah bikin hot rod yang bisa daily use. Iya. Buat soalnya selama ini kan orang-orang yang punya hot rod itu hanya dipakai keluar ketika ada acara tertentu. Nggak bisa dipakai tiap hari. Bisa. Berarti ini lu pakai tiap hari nih mobil? Hampir setiap kalau saya, soalnya kan kalau saya sekarang udah nggak punya motor kan. Iya. Jadi sekarang kalau kemana-mana naik mobil. Dan ya kalau masalah boros sih ya namanya 8 silinder ya. Tapi lebih irit daripada Aslinya kayaknya. dan yang pasti itu udah Tapi ini aslinya berapa cc. Itu udah ntar kamu coba sebulan. Iya. Karena nyebutnya pasti Ini sama. tapi gue lihat tadi engine bay-nya rapi banget. Ya, Rapi banget. Yang dari sini semua. Terus ini part-part yang ini kan nyari di eBay juga apa ini memang ori. Ini namanya bodi mobilnya ini, bahannya ini namanya Oldsmobile. Keluaran tahun 55, terus nama tipenya itu Rocket 88. Oke. Makanya ada logo roketnya tuh di depan tuh. Akhirnya dia tuh akhirnya minta iklan mobil ini aslinya tuh iklannya kayak gimana. Oke, ntar aku lihat ya. Jadi sebenarnya mobil ini nih di customnya tuh selain mesin. Nah, ini atapnya. Cuman atap doang. Atap nih. Cuman itu doang yang dipendek sama si Bang Rudy. Ini udah menurut saya sudah pas banget gitu. Gue cuma lihat nih mobil-mobil kayak gini dia model aja. Iya. Kalau nggak dicop ya bentuknya kayak mobil tua klasik biasa. Yang dibilang dari sana pom-pom gitu. Yang nggak rock and roll, nggak ada pada rock and roll. Kalau udah dicop segini kan
Pas dibuka hilang mesinnya. Kok nggak ada? Wih, gokil. Jepang. Tapi rapi banget guys. Kira-kira polisi ada narkoba nggak di sini? Kira-kira polisi ada narkoba nggak malam begini? Nah ini banyak miskonsepsi di kalangan masyarakat umum. Kalau setir kiri itu buat susah. Oke. Karena kita melawan arus gitu istilahnya. Tapi setelah saya sering pakai, saya justru ini semoga nggak kejadian. Saya justru lebih sering nabrak, lebih sering nggak sengaja nyenggol apa itu. Ketika pakai mobil Impala yang lebarnya sama, tapi setir kanan. Aku buka dulu nih. Apa? Oke. Ini kita mau ngebir dulu. Siang-siang ngebir. Ya siang-siang ngebir. Kalau malam-malam kita ngapain? Ini bir Singaraja ya? Di Singaraja. Singaraja karena kita singa, kita bukan domba. Singaraja. Ya. Oh ya bang, tadi gue lupa. Ini aslinya mobilnya apa sih? Oh ini tipe aslinya tuh mereknya Oldsmobile. Oldsmobile itu masih di bawah payung GM, General Motors. Jadi General Motors tuh ada Ford, ada Chevrolet, ada Impala, ada. Itu American Muscle semua di situ. Iya, Ya? rata-rata masuk ke American Muscle. Nah ini Oldsmobile ini salah satu yang discontinue. Oke. Jadi kan Chevrolet tuh masih ada tuh sekarang, Escalade segala macam. Terus Impala juga masih ada kan, yang model-model baru-baru. Nah yang dia discontinue yang tidak dilanjutkan tuh Oldsmobile. Oke. Alasannya sih saya kurang tahu. Mungkin manajemen konflik. Tapi kan nggak apa-apa, nggak diterusin jadi keren. Jadi keren jadinya. Jadi kita tuh nggak akan pernah ngelihat Oldsmobile Oh, yang iya. model tahun 2020 yang bentuknya Terus lu dapat di mana bang ini? di Bandung. Katanya, dulu sih katanya milik juragan kain gitu. Oh, ini Matic ya? Nah sekarang jadi etik. Oke. Sekarang kita hidupi musik biar musik metiknya lengkap. Bener tau apa ya? Gua tuh pecinta mobil dari kecil men. Mobil apa aja ya, pokoknya beroda 4. Oh ya? Apa aja. Tapi mengerucut ke Jepangnya sejak kapan tuh? Oh enggak, gua BMW, gua suka BMW itu karena gua waktu kecil bikin gambar faceliftnya E30 jadi E36. Tahunnya setahun setelah itu keluar. Dan gua ngirim majalah desain itu ke Koran Otomotif dulu. Iya? Iya. Dimuat sama mereka? Enggak. Dulu bapak saya punya apa ya? Sempet Honda Civic. Civic ya. Nah, kalau mobil masker Amerika, gue suka, tapi gue masih pikir gue nggak bisa punya nggak sih? Soalnya kan Kenapa? mahal, langka, Iya itu langka ya. Dan Terus, spare part itu lagi spare part. maintenance-nya. Ini mobil habis berapa? Ini total berapa ya? Nggak sampai 6 sih. Nggak sampai. Ribuan. Maksudnya bukan 6 miliar ya. 6 triliun. 600 ya nggak nyampe segitu. Weh, 600 lu bisa beli Supra baru kayak. Iya. Kalau Bel Air kan di atas ini. Kalau pasaran Bel Air masih di atas yang masih ori ya. Iya, iya. Nah, Jadi total lu punya mobil sekarang ada berapa banyak? tinggal ini aja. Kalau yang yang Impala dulu, Impala dulu sama Ali naikin yang Holden udah laku. yang aku naikin dulu tuh udah laku ya? Udah laku. Terus yang Impala yang hitam juga udah lama laku, yang beli juga orang Jakarta. Tapi nggak tahu, gue lupa rasanya soalnya mabuk dan bawa mobilnya kayak orang gila. ya itu dulu Holden itu customnya kurang mantap. Nah itu sudah kena tuh tadi. Itu Airsusnya dari Bandung juga? Iya. Atau beda? Dari dia semua. Oh dari situ, kita udah jadi aja? Nah, udah jadi. Tapi ini khususnya yang bukan buatan Indonesia. Oh. Yang buatan Indonesia banyak itu gimana? Sekarang Banyak, tapi itu bagus loh. Dari keren tuh. juga jadi kan bersaing korban ya. Paket juga. Iya. Ya kalau ini masih yang
mobil teknologinya udah menyamai. Ini penggerak belakang apa penggerak depan sih? Nah itu yang aku nggak kurang ngerti. Kalau Toyota belakang kan? Macam-macam. Oh ya. Macam-macam. Ada yang di depan kan? Rata-rata depan. Ini mesin Cygnus sih aku baru tahu. Oh gitu. Cygnus ini masih di bawahnya Land Cruiser lagi dikit tuh. Kayak kualitas mesinnya tuh. Iya iya. Meskipun sama cetakannya. Baru kemarin dikasih sama ada temennya si Vero juga. Jadi gue bakal diantarin pulang ke rumah gue karena gue pakai tongkat. Pakai mobil ini men. Tongkat ali. Anjir, gue cuma lihat ini mobil lah, udah lama banget gue pengen review atau pengen liatin ke teman-teman, cuman Nama mobilnya Daffy. ini Daffy namanya. DUFFY ya, karena aku suka toko Daffy Duck kan. Oke. Nyebelin, selalu jadi kambing hitam meskipun dia bebek. Dia bebek tapi juga jadi kambing hitam. Terus kerjaannya marah-marah. Rebel dia men. Rebel. Anti hero. Itu kalau di polisi ini Nggak pernah. nggak ada Semuanya nggak ada undang-undangnya sekalian. iya itu nggak ada. Kan kalau udah datang ke mana dia masukin kan mobilnya mau. Ya saya bohongin nih. Bilang mobilnya mau diservis. Mereka juga males kan ngetop lama-lama. Dorong. Mungkin karena bebannya berat. Mungkin karena Jadi beban mobil ini kan besi semua nih, ya, kayak mobil sekarang. mesti kualitas ya Jadi mendekati baja. Ya. momentumnya benar-benar quick. Tapi lucunya itu ya, ini sebenarnya sejarah mobil ini yang mesen pertama tuh temen baik saya. Saya dulu tuh cuman punya bayangan gitu. Pernah ada bukti wawancara di majalah gitu. Apa namanya kendaraan favoritnya jadi nggak itu kan? Saya bilang American Muscle, tapi sini Jepang. Itu saya bilang, terus saya berharap. Tapi lo nggak takut dibilang poser? Enggak, justru senang malah. Hot Kalau gue sih suka selain mesin, mungkin nggak ada hubungannya sama lo, Iya. kultur gini-gini. Gue suka mobil aja. Dan Kalau menurut saya sih orang yang mengakui dirinya poser itu malah bukan poser. Kalau poser sejati itu nggak mau bilang dirinya poser. kita poser sendiri. Jadi kita Iya. saya poser emang nggak bisa tulis. Nggak bisa tulis karena ya terlalu banyak. Kita kan realistis aja kita. Saya ingin naik mobil ini sesering mungkin sampai saya paham. Karena cucu saya juga bisa saya warisi mobil ini jadi mereka nangkap. Kenapa suka mobil muscle car yang apa karena anda suka psychobilly atau rockabilly? Karena Dari pengaruh musik itu keras kan. Dari awal itu suka mobil tua tuh gara-gara suka social distortion kan. oke. Ya, social distortion itu kan dari hampir semua artworknya mereka tuh ada Yang ceweknya pin up. terus mobilnya mobil American Muscle. Jadi Oke. dari sana udah aku cuci kalau suka musik ya, apa Billy Park, ada Billy-Billy itu ya kendaraannya Otomatis harus ya. Kendaraannya kayak gini-gini ya. karena bukan cuma kendaraan, dari dandan juga kan Yo, harus pas banget ya. harus ada lampu segala macam. Jadi secara esensi ya saya ngerasa cocok aja gitu karena itu kalau Pas lah ya. kayak gitu-gitu sih sungguh apa ya, masalah selera ya Selera. udah subjektif ini. Ya, Mungkin orang ngelihat cocok sama mobilnya pasti ada kan. kenapa gua pilih BMW? Karena BMW 36 karena mobilnya agak nakal gitu. Kamu suka tipe satu itu aja, yang lainnya Gua suka sih, cuman lebih ke tipe itu, Ya. E36. dan warnanya harus marun. Enggak warna bebas. Karena mobil itu apa ya? Nakal aja kelihatannya. Emang di untuk di kelas B yang aku lihat sih emang itu yang paling nakal. Jadi dia desainnya tuh Tapi dia- timeless. Mereka ada yang dua pintunya, Oh ada. tapi nggak masuk Indonesia kan? Dan BMW kan juga banyak. Jadi misalnya E36 tuh ada yang M3, E323, E321, Oh. E318. Dua pintu masuk Indonesia. Ada tapi mahal banget kayaknya. Beda. Mahal banget. Tapi di Bali gue pernah lihat M3 dua pintu. Cuman orangnya nggak show up gitu. Oh. Jadi dia nggak ngeliatin. Kolektor bener-bener. Kolektor kayak mobil beneran. untuk dirinya sendiri aja. Eh. Gitu. Ya kalau musik, kalau gue ngikutin musik Ya, itu Gua lebih- BMW itu kemana jatuhnya dia? Ke mall? nggak ada. Apa ke Yapi? Nakal-nakalan aja sebenarnya kayak. Itu termasuk janda style nggak sih? Enggak ada. Nggak ya? Kalau janda itu kayak apa? Aku soalnya Jada itu maksudnya diecast nih. ya, Jada diecast itu biasanya mobil-mobil muscle car yang di custom ya. dalam besar-besar Iya, muscle car yang di custom ya kayaknya. Tapi kan ada tuh janda versi asli, maksudnya
kayak Jada itu. biasanya yang loko-loko itu kayaknya. Kamu suka drifting? Aku suka drifting, ini tabrakan gara-gara sosok drifting. Makanya kalau kita Kamu sosok suka drifting, kamu drifting dalam kondisi yang tidak drifting. Kamu drinking tapi kamu drifting itu nggak boleh. berarti nggak bisa disatuin ya. Oke. Tapi kayak kalau lagi minum, emang kita adrenalinnya tuh agak naik, kayak seolah kita tuh bisa segalanya gitu. Iya. Makanya mungkin dilarang ya minum sambil. Soalnya ada peraturan yang di luar Iya. sangat ketat di Indonesia kan longgar Iya, banget. longgar banget. Kamu mau minum 1 galon, kalau polisi nggak tahu kalau mamanya nggak apa-apa, 1,6 gram. Kalau gua waktu pakai BMW mabuk dikit Itu cc berapa sih? itu 3201, jadi cc-nya 2000. Masih di bawah ini berarti. Masih di bawah ini. Tapi kan bodinya ringan. bodinya ringan, terus penggerak belakang. Nah waktu lu naik mobil gua tuh bang tuh belum benar. Oh iya, makanya baru Mesinnya, dapat itu kan. ini mesinnya belum bisa di kalau RPM tinggi baru bisa kenceng. Ya itu kan suaranya gini. Maksa banget. Nah pas kemarin itu gua benerin, udah semuanya udah oke banget. Tiap pengkolan cerit gitu. Enakan. Ini kayak nggak boros banget. habis-habis. Kayak lebih kayak berat. Itu pakai pelek asli. Tadinya pakai velg apa sih, lupa lagi. Nah kalau ini velgnya banyak yang nggak tahu ini. Ini pakai velg Ini apa? velg aslinya ini Kragar. Ini velg sekarang. Kan velg nggak Kragar, cuma itu kan HP pakai ini velg kaleng biasa gitu. Oh, oke. Karena Kragar dia itu kayak ya ringan kan. Ya. Balapan gitu. Makanya steeringnya enak. Gua waktu BMW gua pakai velg yang biasa sih. Kamu nggak suka Jeep ya? Suka sih. Ini maco banget sini. Suka sih tapi Pakai master ya. Udah mobil yang maco mau bebas. aku suka sama mobil lah. Meskipun carry kayak gini aku suka. Ini sih antik sih kalau Iya. yang gitu. Ini nggak depan. Nah, ini apa? Ini suka nggak nih? Gak tahu ini mobil apaan sih. Honda sih kayaknya. Bukan, ini customan. Oh, Honda Civic. tahun Honda Civic. 90-an atau Civic ini Innova. Ya. Sekarang nggak tahu apa sih. itu Civic yang kecil itu. Padahal ngapain di customnya, biarin aja ori ya kerennya. Iya, kalau di cepat masih ori. Kalau mau nakal ganti mesin aja. Iya, mesinnya aja dia. Nah kalau BMW itu bisa diganti pakai mesin apa aja? Kalau yang mobilmu kemarin itu? Bisa diganti sama 2JZ bla bla bla. Kalau pakai Mercy gitu. Pakai Mercy. Ya versi kan yang mendingan BMW aja daripada Mercy. Tapi bisa. Nggak tahu ya, belum pernah lihat orang mau custom. Biasa ada sih gua lihat di YouTube yang diganti mesinnya sama 2JZ. Tapi kamu selama ini ngalamin skenario otomotif ini ada nggak ganti mesin mobil Amerika dengan mesin Jepang atau sebaliknya? Yang baru gua tahu ini nih. Baru tahu ya baru satu kan? Ya. Sama kan? Saya juga. Dan Jadi muscle car jadi GDM. Iya kan? Jangan demonstrasi. Benar. Jadi tampilannya kayak gangster Amerika, tapi baru dia ngeluarin senjata tuh samurai. Ya gitu gini yang apa jadinya. Ilustrasi secara fisiknya. Ada rencana mobil ini mau dijual nggak? Enggak. Ini harus sampai ke anak cucu saya nanti. Karena itu udah seperti Ali bilang tadi, ini kayaknya salah satunya proyek ya, mobil asal Amerika tapi dengan spirit warrior Japanese. Itu di sini lagi, ketemunya di sini lagi mobil ini. Kalau gua sih Kamu punya mobil impianmu apa sih nih? mobil impianku. Yang kamu nggak akan jual gitu? Gak ada sih di Indonesia, ada sih di Indonesia tapi dikit. Aku Apa? pengen punya BMW seri 8. Itu nggak akan Taman dulu. karena kamu jual kalau punya. Kalau punya nggak akan aku jual. Berapa sih masalahnya sekarang? Nggak tahu ya, kayaknya mobil itu langka juga sih. Ada sih di Jakarta, aku pernah lihat seri 8805 Dan ini. mobil itu. 2 pintu. Klasik banget ya mobilnya. Enggak klasik banget, malah T1 lah. Di Bali nggak ada? Kayaknya di Bali nggak ada. Kayaknya di Bali nggak ada mobilnya. Tapi aku pecinta E36 soalnya. Apa? E36 jadi yang sebelumnya. Jadi itu aja deh. Itu cinta
itu berapa sih masalahnya? Tadinya murah, terus mungkin mahalnya karena dimasak sama youtuber kayak pembalap-pembalap bikin YouTube terus bilang ini bagus buat drifting. Enggak Dari berapa ke berapa? dulu tuh cuman 40-30, sekarang nyampe 70 sampai 100. Oke. Tergantung itunya sih, ada 323i, ada 323, ada 320. Pakai drifting. Tapi mobil itu Kalau di Fast and Furious kamu paling suka yang mana? di Fast Furious Chargers ya, Chargers yang hitam itu, sama yang Dodge itu juga ini, GM juga. sama RX-7 Mazda yang dipakai sama yang Jepang itu apa lagi namanya? Walker. Ya Si Paul Walker. bukan temannya yang orang Jepang dulu, lupa lagi. Oh, yang Lu pasti tahu dulu, lupa lagi. Pokoknya dia punya RX-7 yang warna orange yang custom. Ya, gitu kan. Fast and Furious. Gua nggak terlalu suka mobil-mobil baru, kan nggak tahu. Emang bentuknya agak ini sih mobil baru kurang apa, nggak ada karakternya gitu loh. Iya. Soulnya kurang. Atau mungkin karena pikiran kita yang masih terpaut sama masa lalu gitu. Bisa jadi. Kayaknya kayak gitu. Ada nostalgic. value, Kayak kita ada waktu value. kecil kita lihat mobil ini keren banget. Hah? Biasa. Nggak iya, kalau dikasih gue jual lagi, gue beli BMW. Pasti. Pasti. Itu bisa dapat 3. Nggak tahu ya, gue nggak tahu. Kayaknya mobil itu mencerminkan lu orang kaya ya. Iya, emang menurut itu memang itu apa namanya? Bukan kayak lu anak nakal ya. Value ininya, value tertinggi. Tapi emang keren sih. Kalau mobilnya keren banget. Ya bodinya Bagus kalau banget. saya sih sukanya karena kotak-kotak gitu. Kalau yang FG-nya yang lamanya tuh gue suka tuh. Yang jadul banget. Apa ya yang gue suka? Ini yang gue Kalau motor emang sekali. Motor nggak punya. Kalau saya ada sih cuman Beli motor kemarin custom, ya kan? ya, Gue jual lagi. udah mau jual itu. Udah. Belum ada 2 bulan. Nggak tahu ya, nggak terlalu. Mungkin gue suka motor cuman terakhir kayak terakhir dikasih kan ya. Dan lain yang baru itu bentuknya nggak ninggalin estetikanya yang lama, masih dipelihara. Royal Enfield suka tapi yang bukan India. Kalau sekarang kan Royal Enfieldnya India. Aslinya Inggris kan? Royal Enfield aslinya Inggris ya? Inggris. Terus tiba-tiba orang India yang punya. Yang itu ini. Nggak tahu, gue nggak ngerti juga. Susah kalau anak musik ngobrol masalah mobil. Ini kita kalau malam-malam ini ada lampunya di sini nih. Jadi Oke. kalau malam-malam syuting bikin video itu agak menarik kayak di Iya. seperti di dalam ruangan apa. Iya, dulu juga ada lampunya kan? Enggak. Nggak ada. Ya? Cuman lampu gini dalamnya. Lampu biasa. Jadi kita kan one open aja. Jadi kita nggak ngarapin walk-in. Iya, iya. Jadi Bukan dari dan studio juga itu kolektif. Jadi kita bayar semuanya itu bareng-barengan. Iya, bukan. Jadi no master, ada bos, operasi. kooperasi. Iya, ada kan anarki. Apa kolektif anarki itu kan Iya, mereka punya kolektif aja gitu. Jadi kan Pembayarannya itu sama. sama. Jadi kalau kita nato kita dapat 100%, nggak ada yang malakin 50%. Nggak ada minimumnya. Iya. Kan semua Orang. ya itu kita siapa? Kamu aja. Aku, Juli, Ocen, Ebi, Ari, Aldo. Ebi juga. Ebi juga. Jadi semua. Nggak semuanya. Yang tersisa nggak ada. Nggak ada kayaknya. Si Dede ikut kan? Dede, ya Dede ikut. Teman Dede nggak stay dia. Dede karena dia baru lulus dari apprentice, jadi dia masih nyari masalah, nyari customer. Kan dia baru-baru mulai nato juga kan? Iya, baru lulus udah apprentice dia. Berapa tahun lulus apa? 2 tahun. Itu standar. Standar. Berapa sertifikatnya? Enggak sih, enggak formal banget
sih. Pengakuan dari ini kan. Pengakuan aja. Dari yang diajak kerja. Iya, iya. Ini nggak boleh ke pantai. Nah, satu paket itu. Kalau kamu suka hot rod, kamu suka social distortion, terus dandanmu seperti ini, pakai sepatu creepers, terus mereka punya jaket skot satu, ya. Rambutnya pagi. Ya. Kalau Ali kan lebih ke street punk, basicnya. Random sih. Oh, random ya? Kalau orang yang nggak tahu pasti nggak ke street Tripang, karena emang basic gua di jalan. Namanya di jalan ya. Gua 3 tahun tidur di pinggir toko. Tripang sih. Orang lebih mengenal Ya. itu. Padahal dia nggak tahu apa. Ya gua denger musik. Dengar street Semuanya, juga ya. paling. Cuman karena untuk sekarang nih, gua jadi dengernya musik-musik yang kayak monoton, kayak Macam apa? yang musik-musik yang enak didengar aja kayak new wave, bla 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 gitu. Luas. New wave. Betul. Iya, new wave. Jadi nggak terbatas harus punk. Iya. Ya, itu Cuman- standar kedewasaan. Biasanya kalau udah rocker kan mulai dewasa itu udah ada New Wave, Joy Division. Joy Division, Udah kesana. New Order. Iya, betul. Tapi ya Lebih ke apa namanya? Lebih ke atmosfer. atmosfer ya. benar. Jadi nggak main agresi dia. Iya. Terus kan dulu kita tiap minggu acara tuh mabok-mabokan di acara di gig. Jadi kita dengar musik yang benar-benar chaos tiap hari. Udah bosen. Udah bosan. Asli ya. Tapi bukan berarti gua nggak suka. Iya. Bosen. Gua masih di situ. bosen sama nggak suka kan beda. Iya. Nah, sekarang gue punya keluarga, gue jadi sosok yang musik yang bukan sosok sih, kayaknya gue lebih enak nyamanin dengerin musik yang lebih dewasa dikit Ya. gitu. Soalnya kalau bertahan di lirik yang marah terus gitu. Iya. Karena kita psikologi kita tuh nggak semarah-marah itu ya. agak freak ini Dulu gue pemarah banget bang. nggak kelihatan Pemarah banget gue. Hal ini harus kapitalis, ya. Iya, bla bla bla. kamu nggak kasih profesionis sebenarnya. Tapi ketika kayak lagu Against Me itu, Iya, yang ini apa jenis anarki. It's anarchy itu. Government is already convenience. So, kita akhirnya jadi ngomong pemberontak yang Yang nggak ada gunanya. Kita nggak akan bisa merubah sistem kecuali kamu jadi presiden. kalau lu jadi seorang penguasa dunia nih, lu jadi apa? Ngapain bang? Membubarkan semua negara. Habis itu udah. Satu orang aja. Habis itu mengundurkan diri. Nggak ada negara biar semua orang tuh ya punya Tahu nggak? kesempatan yang sama. Gua setiap tidur dari teenager sampai sekarang, Ya. sebelum tidur tuh gua selalu buat ngibur hati gua tuh gua punya kekuasaan ngancurin semua negara. Nah, kamu lebih jahat berarti. Kalau saya bubarin kamu ngancurin. Gua ngancurin terus humanity aja semuanya sekarang. Ya itu. Jadi kita nggak ke negara itu nggak harus punya paspor, Betul. begitu. Itu benar-benar anarki. Sampai sekarang gua masih berhayal seperti ini. Cuman ya kayaknya susah banget karena orang-orang penulis sejarah, para penulis sejarah yang mengklaim diri mereka benar dan menang itu udah terlalu dalam cakarnya masuk ke society kita yang paling dalam dulu. Jadi semua orang sekarang hidup di bawah bayang-bayangan, Bang. Iya, Di bawah bayangan ilusi masa lalu. tapi itu kan Dia ceritain perjuangan negara ini kayak gini-gini. aduh bohong. Tapi nggak kayak gitu sebenarnya kata gua sih. Kemerdekaan Indonesia kan hadiah, bukan hasil berantem. Kalau Jepang nggak kena bom, mungkin kita nggak Iya. Dan Tahu ya? dan hal kayak gitu kan nggak ada di sejarah. ada yang bersejarah. Jadi propaganda pemerintah itu dimasukin ke pendidikan sekolah. Jadi makanya gue dulu gara-gara denger lagu apa ya? Kemarin apa Tartus ya lagu. High school, high teacher, in school. Gue berhenti sekolah
tiap acara-acara tato gue buka lapak, acara-acara musik gue Iya. buka lapak. Gue gue beli di kaset-kasetnya di Bandung, ntar gue jual di acara-acara punk. Sama kayak Prima berarti. Prima Oh, juga iya, gini iya. ya. Buka lapak Ah. event itu. Jadi gue gitu aja jual emblem, jual di tiap acara punk. Sampai akhirnya gue bikin tato. Jadi Itu sebelum bisa nato ya dulu ya. sebelum bisa nato. Yang nganjurin gue bisa nato itu tuh sebenarnya Sikat. bukan. Gue di Padang masih street punk. Ada preman. Preman ini ketuanya copet Sumat Padang dulu. Aja kan. Gue bener. Ada asosiasi copet. Gue pernah dengar namanya Analakai. Kalau orang Padang preman Padang pasti tahu Analakai. Lu bisa gambar ya? Nih gue punya mesin tato. Oh dia ada mesinnya. Ya. Tinta nggak ada. Pakai serok fotokopi. Dia minta berapa persen? Gak ada. Oh emang dia Gue bikin cuma tato. dikasih duit buat makan hidup sehari-hari, cariin tamu. Oh dia nyariin tamu juga. Ya cari tamu. Tamu-tamunya preman-preman juga. Iya. Copet. Jadi gue kalau di Padang ketemu copet, halo bang. Ya. Ya gambar. Jadi gitu. Ketua asosiasi copet. Itu asisi copet gue. Itu bagus bikin t-shirtnya bagus itu. Ali Tato, official tato artist of asosiasi copet. Tapi akhirnya gue sempat kena copet juga walaupun pertama kena copet. Sering juga kena copet. Cuman nggak Iya. itu. Wajar sih. Ya. Wajar. Nah disitu gue ngembang banget tuh musiknya harus yang gimana. Gue sampai nggak suka sama band-band kayak Karena kasar dipaksa suka. bukan karena dipaksa suka, karena gue ngeliat lu main di label. Oh iya. Kalau gitu. Tapi SID dulu gue dikenalin sama ada nama bandnya tuh di Bali itu tuh di Padang itu apa ya, Wonocoropo. Jadi kita latihan di band Wonocoropo, tempat studio Wonocoropo. Mereka putar SID. Terus gue curi kasetnya. Gue curi kasetnya. yang ngasih kaset berarti yang 4 lagu itu ya? Bukan? Bukan yang udah ku taruh City. Oh. Gue curi kasetnya lagi, keren juga nih. Itu kita bilang kayak gini. Iya. Ya tapi bang is bang, life is life, bang is itu not musik sometimes. Musik kadang-kadang buat apa sih? Polisi sekarang jalan ini. Di stop-stopin Banyak bapak semua. polisi nih. Aduh, panas. Ini mereka juga mereka ini dalam hati juga ya. Oh, Bang Jering, terima kasih banyak ya udah ngajak gue jalan-jalan, Sama-sama. ngantarin gue pulang. Ini sebenarnya nggak nganter nanti pulang. Nganter nanti ke rumah ayam. Rumah ya. Rumah silent itu nama sebenarnya. Rumah saya lagi. Jadi ini makasih banyak nih udah lihat bongkar-bongkar mobilnya. Next time kita bikin yang lebih mendalam lagi mungkin tentang apa kayak gitu. Ya, mudah-mudahan doain aja gue kalau ada duit gue mau beli mobil kayak gini lagi. Oke. Kayak gini juga nih. Jadi kita Biar ada Adi Hydra, biar ngumpul Ntar si semua. Agung Panji tuh jadi pembeli ntar lagi. Oh, Agung mau beli juga. Udah jadi dia. Udah jadi. Tinggal dicat sama dipasangin kaca aja. Tuh tinggal gua men. Ngalahin aja lah kalau ada rezeki ya. Gua jadi gatel, gua pengen punya mobil kayak gini juga. Oke deh. Bang, makasih banyak ya Bang Jering ya. Sama-sama, Ari. Sampai jumpa di YouTube selanjutnya dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, belum like, monggo lakukan apa yang perlu dilakukan, support Mr. Ali karena dia bukan penjahat. Bukan orang cekak, bukan orang cekak. See you guys. Makasih Bang. Yo. In the dark and lonely night, I gave my heart to you. Now I'm dreaming of a love known only by we two. You didn't want my heart to keep. Now our love's drifted